Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Yang saya hormati Dewan Panitia Leksam yang berkenan untuk menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rangga Permana dari SMP Alfa Boarding School Day. A strong hope can make your dreams come true. Yang artinya, sebuah harapan yang kuat dapat membuat mimpimu menjadi nyata. Nah, pernahkah kalian mendengar perkataan itu? Saat pertama kali saya mendengar perkataan itu, saya setuju. Kenapa? Sebab saya juga percaya bahwasanya harapan yang kuat dapat menjadi landasan untuk cita-cita yang nyata. Namun, terkadang kita juga bertanya, memangnya harapan sebanding dengan cita-cita yang kita cari? Atau harapan hanya sebagai fondasi cita-cita belaka? Di sini, saya akan menjawab semua pertanyaan itu. Mulai dari bagaimana menggapainya, maupun seperti apa mimpi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cita-cita. Hadirin yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui, cita-cita adalah harapan kuat yang selalu ada di dalam pikiran yang menjadi tujuan jangka panjang dalam hidup seseorang. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih gunanya cita-cita? Lalu, kenapa kita harus memiliki cita-cita? Cita-cita adalah sebuah harapan yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dengan adanya cita-cita, seseorang akan mempunyai sebuah motivasi untuk meraih cita-cita tersebut. Cita-cita bisa berupa harapan jangka panjang maupun jangka pendek. Contohnya, ketika seorang murid mempunyai cita-cita untuk menjadi ranking 1 di sekolahnya, tentu ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil tersebut. Berbeda halnya dengan seorang murid yang tidak mempunyai cita sama sekali. Ia akan melakukan kegiatan sekolah ala kadarnya saja. Tapi penting juga untuk kita untuk mempunyai cita-cita yang positif, lalu diraih dengan cara yang positif pula. Jangan sampai cita-cita kita positif, tapi malah diraih dengan cara yang negatif. Seperti halnya, saat kita berkeinginan untuk mendapat nilai yang terbaik saat ujian, tentu kita harus belajar dengan giat untuk meraihnya. Namun, kita malah tidak belajar, dan kita malah menggunakan contekan untuk meraih nilai yang bagus. Nah, persoalan selanjutnya, bagaimana kalau cita-cita kita gagal kita dapatkan? Bukankah semua usaha yang dilakukan akan menjadi sia-sia? Lalu, jika pada akhirnya gagal, untuk apa kita memiliki sebuah cita-cita? Tentu tidak ya teman-teman. Karena sudah sewajarnya bagi kita sebagai manusia mengalami kegagalan. Tapi, yakinlah, pasti dalam semua kegagalan tersebut, ada pelajaran hidup yang dapat kita ambil. Dan memang apa salahnya jika kita sebagai manusia mengharapkan dan merencanakan. Walaupun berujung pada kegagalan, tetap saja kita tidak boleh menjadi putus asa. Karena setinggi apapun kita berharap dan merencanakan, kita hanyalah manusia biasa yang berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta. Kita bisa merencanakan, tapi Tuhanlah yang berhak memutuskan. Walaupun begitu, kita juga harus tetap meraih semua harapan-harapan itu dengan keringat kita sendiri dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Terwujud atau tidak, yang penting kita telah berusaha. Maka dari itu penting bagi kita untuk belajar sejak ini agar ketika kita sudah menjadi dewasa, kita sudah mempunyai sebuah fondasi pada diri kita yang membuat kita tidak mudah goyah dan putus asa ketika kita menghadapi kegagalan. Mengingat hidup tak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita rencanakan. Kita harus senantiasa percaya pada setiap takdir yang telah ditetapkan. Karena hidup kita telah ditulis sedemikian rupa oleh penulis skenario terbaik. Tugas kita hanya menjalani setiap perjalanan hidup ini dengan penuh keikhlasan dan terus berusaha sebaik mungkin dengan doa yang tak pernah putus. Kesimpulannya, penting bagi kita untuk memiliki sebuah cita-cita, karena itu bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk melakukan sesuatu. Lalu, itu juga bisa menjadi tujuan yang jelas dalam hidup kita. Walaupun kita gagal, kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Dan kita juga harus percaya bahwa semua kejadian yang menimpa kita adalah jalan terbaik yang ditujukan oleh Sang Pencipta.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.